Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Zahra Fortiana Aurelia dari kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan tentang ilmuwan-ilmuwan Islam yang mendunia pada masa Abbasiyah. Kejayaan Islam dimulai pada era 780 sampai 1258 Masehi. Hal ini ditandai dengan banyaknya ilmuwan muslim memberikan kontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam. Para ilmuwan muslim pada zamannya berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Banyak sekali penemuan-penemuan ini dijadikan sumber dan kurikulum bagi perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika. Sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit, dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberi julukan Al-Ras atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia. Pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamdan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia. Yang kedua yaitu Al-Khawarizmi, 780 hingga 850. Ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia berikutnya ialah Al-Khawarizmi. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini lahir di Khawarizmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Salah satu penemuan terbesar dari Al-Khawarizmi ialah menciptakan pemakaian sekans atau tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang yang lain seperti falsafah, aritmatika, musik, geometri, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi juga merupakan seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Berbagai bidang ilmu pengetahuan telah beliau temukan, salah satunya konsep matematika yang hingga kini masih digunakan. Al-Khawarizmi wafat antara tahun 220 Masehi dan 230 Masehi. Sumber lain mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Yang ketiga yaitu Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia. Pada abad ke-13 Masehi, beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Berkat jasanya yang sangat luar biasa tersebut, Ibnu Al-Nafis dianugerahi Bapak Fisiologi Sirkulasi. Ibnu Al-Nafis lahir di Damaskus atau Suriah pada tahun 1210 dan meninggal dunia di Mesir pada 17 Desember 1288. Selain memberikan kontribusi di bidang kedokteran, Ibnu Al-Nafis juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang serba bisa. Beliau berhasil memperkenalkan sebuah klasifikasi ilmu hadis yang lebih logis. Berikutnya yaitu Jabir bin Hayyan, 721 hingga 815. Jabir bin Hayyan merupakan ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai the father of modern symmetry.
Beliau seorang ahli di bidang kimia, fisika, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam, yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Beberapa penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu kimia modern saat ini. Tidak hanya itu, Jabir bin Hayyan dapat mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia-kimia ke dalam proses pembuatan logam dan besi. Berikutnya yaitu Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau dikenal Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Sejak kecil Ibnu Khaldun sudah dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Maka tak heran apabila beliau mampu melahirkan karya-karya dan pemikiran yang luar biasa. Hingga kini karya-karyanya di bidang sosiologi Islam terus dikembangkan dan menjadi karya yang monumental. Berikutnya yaitu Al-Zahrawi 936 hingga 1013. Al-Zahrawi merupakan salah satu ilmuwan muslim terkenal di dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau merupakan keturunan Arab Ansor yang menetap di Spanyol. Al-Zahrawi dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang paling jenius di zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.